Travel and Sharing. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa percakapan, basic conversations atau ungkapan-ungkapan yang biasanya kita pakai kalau kita ke luar negeri. Jadi entah itu karena kita mau belajar di sana, atau kita punya business trip, ataupun ketika kita mau traveling di sana. Yang pasti ketika kita ke luar negeri, menguasai bahasa Inggris itu pasti sudah jadi salah satu survival skills yang wajib kita punya, ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas lebih kepada ungkapan-ungkapan dasar atau basic conversations yang kita biasanya lakukan di airport. Nah, airport ini kan tempat pertama kita sampai ya ketika kita di luar negeri. Nah, yang kedua di hotel gitu ya. Terus yang ketiga di restaurants atau tempat makan. Dan yang terakhir aku mau bahas beberapa phrases yang biasanya itu kita bisa pakai untuk mendapatkan informasi dari orang-orang atau masyarakat di luar negeri sana. Yuk, tunggu apa lagi? Check it out! Sesi pertama, aku akan bahas ungkapan-ungkapan apa saja yang biasanya dipakai ketika kita berada di dalam pesawat atau on the airplane. Yang pertama, siapa nih yang suka request supaya tasnya atau kopernya dihandle dengan hati-hati? Nah, kalau kalian suka request seperti itu, kita bisa bilang, please mark this bag as fragile. Atau kita juga bisa bilang, please handle this bag carefully. Nah, selanjutnya, misalnya kita ingin meminta sesuatu atau request nih. Kita bisa sebutkan, could I have a pillow, a blanket, or some earbuds? A pillow di sini artinya bantal, blanket, selimut, atau earbuds, penutup telinga. Itu adalah hal-hal umum yang biasanya kita mintakan di dalam pesawat. Misalnya nih ya, kita sudah dikasih barang-barang tersebut, tapi kita minta diberi lebih. Gitu. Kita bisa request, could I have more pizzas or some water please? Dan seandainya ada flight attendant yang bertanya pada kita, is it going to be a direct flight? Apakah Anda melakukan penerbangan langsung? Maka kita bisa memberikan dua respons. Yang pertama, apabila memang benar, kita bisa bilang, yes, it's going to be a direct flight. Atau apabila kalian memang ingin transit atau mampir di suatu bandara tertentu, kalian bisa bilang, no, I'm going to have a connecting flight or a stopover in Mexico. Intinya, apabila kita tidak paham dan ingin mereka mengulangi perkataan mereka, maka kita bisa memberikan respons, excuse me or pardon, could you repeat it? Atau kita juga bisa bilang, excuse me, I don't really get it. Could you please repeat? Nah, seperti itu ya. Next, ketika kita sudah di dalam pesawat dan kita sudah sampai di airport tujuan kita, apa-apa saja yang perlu kita tahu? Yang pertama, pastinya kita akan diminta untuk menunjukkan beberapa dokumen. Misalnya si agent akan berkata, may I have your passport please? Maka respons kita bisa berbicara, sure, here it is. Atau sure, here you go. Intinya, phrases ini bisa kita ungkapkan berulang kali ketika kita diminta menunjukkan suatu dokumen atau suatu barang di dalam bandara. Seperti itu ya. Dan ketika sudah selesai proses checking, tentunya kita perlu transportasi untuk menuju tempat tinggal kita atau hotel gitu ya. Kita bisa menanyakan ke orang-orang di sana, excuse me, where can I find a taxi? Atau, excuse me, where is the bus stop? Dan kalian juga bisa menanyakan hotelnya sekalian. Excuse me, can you tell me where this hotel is? Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, excuse me, can you tell me where this hotel is? Sesi ketiga, ketika kita berada di dalam hotel, apa-apa saja yang biasanya kita bisa tanyakan atau ungkapkan. Yang pertama, pastinya kita akan request kamar atau confirm request kita kan. Nah, kita bisa bilang, I'd like atau I would like, I'd like one non-smoking queen bed please. Atau kalian juga bisa bilang, I'd like 2 double beds please. Jadi intinya kalian bisa request tipe kamar, tinggal diganti aja tipe kamarnya.
Dan misalnya kalian sudah tahu nih kamarnya, tapi kalian ingin tahu kamar kalian berada di lantai berapa, maka kalian bisa ungkapkan ekspresi what floor am I on? What floor am I on? Dan bisa juga bertanya seperti ini, how do I access the internet? How do I access the internet? Kalau kalian mau tahu password WiFi dan cara menggunakan internet di situ. Hal umum lainnya yang biasanya orang-orang tanyakan atau orang-orang request ketika berada di hotel adalah supaya dia diambilkan barang atau supaya kamarnya dibersihkan. Untuk ini kita bisa bilang, my room needs towels atau handuk. And it's messy. I'd like to have it cleaned. Aku ulangin lagi ya. My room needs towels. And it's messy. I'd like to have it cleaned. Nah, kata-kata towels di sini bisa kalian ganti dengan barang-barang yang kalian butuhkan lainnya. Kalau di sini aku kasih contohnya towels atau handuk gitu ya. And it's messy. Messy berarti kotor. I'd like to have it cleaned. Itu sebagai kalimat request kalau kalian pingin kamar kalian dibersihkan. Sudah di airport, sudah di hotel, sekarang kita akan bahas ketika kita berada di restoran atau at a restaurant. Apa yang biasanya kita ungkapkan atau kita tanyakan di restaurant. Yang pertama gitu ya, kita bisa pasti order table-nya. Kita bisa greeting mereka dulu, kita bisa kasih salam, good day, good morning, good afternoon, terserah. Lalu kita bisa ungkapkan, I'd like a table for 2, please. Yang aku maksud 2 di sini adalah jumlah orangnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pesan 1 meja untuk 5 orang, berarti kalian tinggal ganti kalimatnya menjadi good day. I'd like a table for 5, please. Next, untuk order menu, misalnya kalian di tempat baru dan kalian nggak tahu nih mau pesan apa, kalian bisa tanya, what is the recommended food here? What is the recommended food here? Atau kalian bisa bilang, what will you suggest to be eaten here? What will you suggest to be eaten here? Jadi kalian bisa menanyakan makanan yang direkomendasikan atau apa yang disarankan oleh si pramusajinya. Setelah makan, pastinya kalian akan membayar gitu kan ya. Kalau nggak bayar, itu bisa bahaya. Nah, gimana sih cara tanya metode pembayaran yang disediakan restoran tersebut? Kalian bisa bilang, can I pay by cash or credit card? Seperti itu. Dan kalian juga tentunya harus tahu nih ungkapan ini gitu ya. Is there any discount for today? Is there any discount for today? Untuk menanyakan siapa tahu ada promo atau diskon di hari itu. Dan misalnya kalian minta dibawakan bill-nya pun, kalian bisa bilang, may I have the bill? May I have the bill? Gitu ya. Jadi ini adalah bagian terakhir gitu ya. Ini adalah tips percakapan yang umum atau common conversation tips. Jadi kalau misalnya kita ke luar negeri, apa-apa saja yang seenggaknya kita harus tahu nih ungkapan basic gitu. Yang pertama, kita harus tahu gimana cara nanya jalan tercepat atau jalan terpendek menuju ke tujuan kita. Caranya gimana? Kita bisa bilang, please show me the shortest way to go to bla bla bla. Nah, ini kalian bisa sebutin tempat tujuan kalian. Misalnya, please show me the shortest way to go to the hospital. Seperti itu. Atau kalian juga bisa menanyakan seberapa jauh sih gitu ya, seberapa jauh. Caranya dengan bilang, how far is it from here to go to the mall? Or how far is it from here to the mall? Next, yang paling penting juga, jangan lupa untuk menanyakan fasilitas kesehatan terdekat dari lokasi kalian. Jadi kalian wajib nih tanya, kalau menurut aku, where is the nearest clinic or hospital? Where is the nearest clinic or hospital? Dan ini juga nggak kalah pentingnya. What is the emergency phone number in this area? What is the emergency phone number in this area? Jadi telepon darurat kalau misalnya terjadi masalah dan kalian butuh pertolongan. Wajib banget kalian tahu hal-hal ini. Yang terakhir, misalnya kita menghadapi suatu masalah gitu ya, dan kita harus report dan minta penyelesaian dari
seseorang atau satu badan gitu ya. Jadi kita bisa bilang masalah kita, menyatakan masalah kita dengan yang paling umum kan kehilangan gitu ya. Kita bisa bilang I have lost my passport atau kalian bisa bilang I have lost my money. Could you inform me where should I report this matter? Kemana saya bisa melaporkan masalah ini. Jadi secara tidak langsung ketika kalian berkata seperti ini, kalian minta tolong ke orang yang ada di luar negeri itu untuk menolong kalian. I have lost my passport. Could you inform me where should I report this matter? Seperti itu. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian video hari ini? Semoga berguna ya buat kalian-kalian yang ingin belajar bahasa Inggris. Jangan lupa ditunggu like, comment, and subscribe-nya. Thank you so much. Bye-bye.